Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita sedang berada pada malam yang ke-21 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024 Hijriah. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Ramadan kita yang sudah 20 hari kita laksanakan, Allah berkenan untuk menerimanya dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Bapak Ibu jamaah taklim saya muliakan, insyaallah pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan sebagai cara tarawih adalah Lailatul Qadar. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jemaah tadi yang saya muliakan, Lailatul Qadar ini artinya malam Al-Qadar. Al-Qadar itu bisa dimaknai kemuliaan dan juga bisa dimaknai penetapan. Karena pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia. Kenapa mulia? Karena termasuk bulan Ramadan ini menjadi mulia karena ada Lailatul Qadar di dalam. Kemudian kemuliaan malam Lailatul Qadar itu Allah menjelaskan khairun min alfi syahr, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan ya kira-kira 83 tahun plus 3 bulan lebih. Jadi siapa yang beribadah yang bertepatan dengan malam turunnya Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan kemuliaan bagaikan dia beribadah selama 83 tahun 3 bulan. Itu kemuliaannya. Allah menjelaskan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dari mana Anda ketahui bahwa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Apa yang Anda ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun di bumi bersama dengan pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu bumi ini dipenuhi dengan malaikat bersama dengan malaikat Jibril. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu penuh keselamatan, penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia, mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Itu Lailatul Qadar.
malaikat yang turun itu betapa banyak, sehingga menjadikan bumi menjadi mulia. Dan malaikat yang turun itu dengan izin Allah, izin Tuhannya, untuk mengatur beberapa urusan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bismillahirrahmanirrahim min kulli amr. Dia untuk mengatur banyak urusan, sehingga pada saat itu kalau Al-Qadar ini dimaknai dengan penetapan, maka pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan banyak urusan, sehingga urusan-urusan tersebut itu diserahkan Allah kepada beberapa malaikat. Ya, dijelaskan di dalam hadis setelah itu bahwa urusan rahmat dan azab itu diserahkan kepada malaikat Jibril. Kemudian urusan tumbuh-tumbuhan dan rezeki itu diserahkan kepada malaikat Mikail untuk mengatur selama 1 tahun. Kemudian urusan hujan, angin, dan keadaan cuaca itu diserahkan kepada malaikat Israfil. Sedangkan urusan roh, nyawa, dan ajal itu diserahkan kepada malaikat Israel atau malakul maut. Ya. Keempat malaikat inilah yang dipercayakan Allah untuk mengaturnya. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan urusan-urusan tadi itu selama 1 tahun. Jadi apa yang akan terjadi 1 tahun yang akan datang itu ditetapkan pada malam turunnya Lailatul Qadar. Makanya pada malam itu ya itu dianjurkan agar supaya memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Karena siapa yang beribadah pada saat itu, maka sama kalau dia beribadah selama 83 tahun 3 bulan lebih. Kalau menyumbang umpamanya menyumbang 1 juta pada malam turunnya Lailatul Qadar itu, sama kalau dia menyumbang selama 83 tahun. Bayangkan itu 83 tahun itu 1000 bulan. Selain pada bulan yang pada malam yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Jamaah yang saya muliakan, oleh karena itu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Karena ini termasuk malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah. Karena ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW itu yang dirahasiakan oleh Allah termasuk ajal dirahasiakan Allah pada dunia. Selama orang masih hidup, ajalnya itu dirahasiakan oleh Allah. Kemudian as-salawatul khams itu dirahasiakan oleh Allah. Ya, salat yang paling mulia, as-salatul wusta, itu dirasakan oleh Allah. Di mana terdapat salat yang paling mulia itu di antara 5 salat, ya, 5 salat yang waktu. Kemudian dirasakan oleh Allah adalah wali Allah, aulia Allah. Ya, kita tidak tahu ibadah siapa yang termasuk wali Allah. Apakah ahli ibadah atau orang yang ahli ulama, ataukah orang yang paling dermawan? Ya, itu kita tidak tahu. Ya, siapa yang termasuk wali Allah, itu rahasia Allah. Kemudian Allah merahasiakan rahmatnya itu pada ketaatan. Jadi siapa yang taat, maka dia berpeluang untuk mendapatkan rahmat Allah. Kemudian Allah juga merahasiakan murkanya pada kemaksiatan. Jadi pada siapa yang melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, maka dia berpeluang untuk mendapatkan murka Allah. Kemudian terakhir yang dirahasiakan oleh Allah adalah Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu berada pada bulan Ramadan.
Jadi barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar itu carilah pada di dalam bulan Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi ketika anak bertanya kepada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, maka Nabi menjelaskan bahwa taharru Lailatul Qadari bil ashril awakhir di Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam fil fitri. Carilah pada malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ganjil fil fitri min ashril awakhir di Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Jadi mulai malam ini adalah malam yang ganjil. Karena mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ganjil 10 terakhir. Nah, 10 terakhir itu mulai malam 21 malam ini. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Itu ada juga yang menjelaskan ya pada hadis yang lain menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu diterungkan pada malam yang ke-27 Ramadan. Ya. Apa maka jemaah tarawih saya muliakan. Oleh karena itu bagi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu harus mencari pada malam-malam yang ditujukan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena malam-malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sudah dijelaskan oleh Nabi turun pada malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Ya. Siapa yang mendapatkan, siapa yang beribadah pada malam bertepatan turunnya Lailatul Qadar itu, maka dia akan mendapatkan ya pengabulan doa. Doanya akan dikabulkan. Apapun doa selama bukan doa untuk maksiat, maka akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu, maka ibadahnya itu akan bernilai sama kalau kita beribadah selama 83 tahun 3 bulan. Itu demi kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya ketika menjelang terbit fajar, maka malaikat Jibril menyampaikan pengumuman kepada seluruh malaikat agar supaya bersiap-siap untuk berangkat naik ke langit kembali. Ketika itu ada malaikat yang bertanya kepada malaikat Jibril, kemudian apa yang diberikan Allah kepada umat Muhammad? Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan bahwa seluruh umat Muhammad itu diampunkan dosanya pada malam Lailatul Qadar itu, kecuali 4 orang. Yang pertama, Syaribul Khamr, peminum khamar, selalu meminum minuman yang memabukkan. Kemudian kedua, uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya tanpa memohon maaf kepada orang tuanya. Kemudian ketiga adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, ada yang tidak bagus hubungannya antara saudaranya, ya, baku bombe, ya, ada persoalan antara keduanya, namun saling memaafkan. Kemudian terakhir tidak memaafkan, misalnya pada malam Lailatul Qadar itu adalah allati bainahu wa baina akhihi sunnah, orang yang ada di antara keduanya itu persoalan, ya, ada persoalan tapi belum saling memaafkan, maka keempat golongan ini itu tidak dimaafkan pada saat turunnya Lailatul Qadar. Jamaah kami muliakan, insyaallah sebentar subuh kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua, senantiasa tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan senantiasa berharap agar kita mendapatkan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.